wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan melanjutkan untuk belajar tentang pecahan. Nah, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan ya. Jadi pecahan itu kan bentuknya ada bermacam-macam. Maka hari ini kita akan membandingkan pecahan. Nah, di sini sudah ada pecahan yaitu 1/5 titik-titik-titik 50%. Nah, kita akan membandingkan kira-kira 1/5 ini lebih kecil, lebih besar atau sama dengan ya. Oke, simak baik-baik caranya. Langkah pertama, menyamakan bentuk pecahan ya. Jadi harus disamakan dulu. Jadi kalian bisa lihat di situ soalnya kan bentuk pecahannya tidak sama ya. Yang satu bentuknya persen, yang satu bentuknya pecahan biasa. Nah, ini harus disamakan. Nah, di sini saran dari Bu Vicky, lebih mudahnya kita samakan ke bentuk persen ya, agar lebih mudah. Ya, di situ kita menyamakan bentuknya menjadi persen. Oke. Otomatis yang 1/5 ini kita akan ubah menjadi persen agar sama ya dengan lawannya. 1/5 sama dengan, nah di sini ketika kita hendak mengubah bilangan pecahan ini menjadi bentuk persen, persen itu artinya adalah per 100. Nah, ketika kita hendak mengubah pecahan biasa menjadi 100, maka yang perlu digarisbawahi bahwa penyebutnya itu pasti 100. Nah, kira-kira 5 dikalikan berapa? Ya, 5 perlu dikalikan berapa agar hasilnya itu 100? Ya, betul. 5 dikalikan 20. Kemudian ketika yang bawah dikalikan 20, maka yang atas juga dikalikan 20. Maka 1 dikali 20. Sekarang kita tinggal hitung. 5 dikali 20 sama dengan 100. Kemudian 1 dikali 20 sama dengan 20. Nah, sama dengan, nah ketika bentuknya seperti ini, jadilah 20%. Cukup mudah ya cara mengubah bentuk pecahan biasa menjadi persen. Nah, selanjutnya langkah kedua yaitu membandingkan. Nah, setelah sama ya bentuknya sama-sama berbentuk persen, baru kita bandingkan. Nah, di sini Bu Vicky sudah tuliskan ada 20% titik-titik-titik 50%. Nah, kira-kira 20% itu lebih besar atau lebih kecil? Iya, betul, lebih kecil. Jadi 20% itu lebih kecil, sedangkan yang 50% itu lebih besar. Maka tandanya seperti ini. Ya, paham ya? Cukup mudah sekali. Nah, kemudian jadi jawabannya yang di sini adalah 1/5 lebih kecil daripada 50%. Ya. Ingat, langkah pertama yaitu langkah pertama menyamakan bentuk pecahan, kemudian langkah kedua yaitu membandingkan. Cukup mudah sekali ya. Oke, selanjutnya di sini kita akan belajar cara mengurutkan pecahan. Nah, di sini Bu Vicky sudah ada soal yaitu 7/10, kemudian ada 0,5, ada 6%, dan ada 3/4. Nah, masih sama seperti yang tadi, kita harus menyamakan dulu bentuknya ya. Bentuk pecahan harus disamakan dulu. Nah, kalau ada angka bilangan persen seperti ini, nah kita samakan seperti ini aja ya. Nah, karena ini lebih mudah ketika nanti kita proses mengurutkannya. Oke, langsung saja kita ubah menjadi bentuknya sama seperti 65% ya. Kita ubah pecahan-pecahan yang lain menjadi persen. Oke. Kita mulai dari 7/10. Nah, 7/10 kita hendak mengubahnya menjadi persen. Kira-kira dikalikan berapa ya?
Iya betul, kita kalikan 10 agar bisa menjadi 100. Kemudian kalau yang bawah dikali 10, maka yang atas juga dikali 10. Berapa hasilnya? Hasilnya adalah 100 ya, yang penyebutnya 100, kemudian yang pembilangnya 70. Sama dengan, nah 70 per 100 itu sama dengan berapa persen? Jawabnya adalah 70%. Lanjut, ini sudah jadi ya yang 70%. Selanjutnya kita akan mengubah 0,5 menjadi persen bentuknya. Oke. 0,5 sama dengan per. Nah, kalau bentuknya seperti ini, lihat. Coba kalian lihat ya. Kalian simak. Di sini angka yang berada di belakang koma ada satu angka. Ya. Berarti penyebut yang memiliki 01 ya, nolnya jumlahnya 1. Penyebutnya berapa tuh? Kan kalau penyebut, kalau kita hendak mengubah menjadi bentuk persen kan ada 10, 100, 1000, 10.000 dan seterusnya. Nah, kira-kira kalau ini karena angka di belakang koma hanya satu angka, maka kira-kira yang memiliki angka 01 itu yang mana? Iya betul, angka 10 ya, karena 10 itu nolnya cuma 1. Kemudian yang atas berapa pembilangnya? Nah, ini cukup mudah sekali. Ini angka yang berada di belakang koma tinggal kita tuliskan seperti itu ya. Jadi 0,5 itu sama dengan 5 per 10. Kemudian sama dengan, nah, kita hendak mengubah menjadi persen, bentuk persen, maka kita perlu mengalikannya, pembilangnya itu mengubah ke 100 ya. Jadi 10 dikali berapa agar menjadi 100? Iya betul, dikali 10, maka yang atas juga dikali 10. Oke, 10 kali 10 sama dengan 100. Kemudian 5 dikali 10 sama dengan 50, cukup mudah ya. Sama dengan 50 per 100 sama dengan berapa persen? Jawabnya adalah betul 50%. Nah, ini sudah jadi ya, bentuknya sudah berubah menjadi bentuknya ke persen. Oke, selanjutnya kita akan mengubah bentuk pecahan 3/4 menuju ke bentuknya ke persen. Oke, di sini sudah ada 3/4 sama dengan 4 dikali berapa agar penyebutnya bisa berubah menjadi 100. Iya betul, dikali 25. Yang atas juga dikali 25. Selanjutnya 4 kali 25 sama dengan berapa? Ya betul, 100. Sedangkan 3 dikali 25 sama dengan 75. Oke, 75 per 100 sama dengan 75%. Cukup mudah ya. Nah, di sini bentuknya semua sudah sama ya. 70%, 50%, 75%, dan ini tadi yang di sini ada 65%. Kita tuliskan dulu ya. Dari sini ini tadi 7 per 10 berubah menjadi 70%. 0,5 setara dengan 50%. Sedangkan 65% tetap ya. 65%. Kemudian 3/4 menjadi 75%. Oke, selanjutnya langkah yang kedua yaitu
diurutkan. Nah, hari ini kita akan mengurutkan dari yang terkecil ya. Menjadi yang mana dulu nih? Oke, berarti yang 50%, selanjutnya 65%, terus 70%, dan yang terakhir 75%. Nah, ini jawabannya sudah jadi. Cukup mudah ya cara mengurutkan pecahan. Ingat yang pertama, langkah pertama yaitu disamakan terlebih dahulu bentuknya ya. Setelah itu baru diurutkan seperti itu. Oke, cukup mudah sekali. Selanjutnya di sini Bu Vicky akan mengajari kalian ya, memberitahu apa itu nilai tempat. Nah, ternyata bilangan desimal nih, bilangan desimal itu adalah yang seperti ini ya, 73,364. Nah, ini adalah bilangan desimal. Bilangan desimal itu adalah bilangan yang memiliki tanda koma. Namanya bilangan desimal. Oke, kita akan mengenal nilai tempat. Nah, kita belajar dari yang paling depan dulu ya. Nah, angka 7. Kita lihat dulu jumlah angka yang ada di depan. Ingat ya, yang berada di depan koma. Ini ada 2. Berarti ketika ada 2 ini, 2 angka, hanya 2 angka, berarti yang paling depan sendiri ini adalah puluhan, yang belakang ini yang nomor 3 ini adalah satuan ya. Tapi kalau semisal ya di depan angka 7 ini ada angka 1 ya, ada angka 1, otomatis kan 173 ya, 173. Maka angka 1 ini ya yang kita tambahkan di depan angka 7 itu nilainya ratusan. Kemudian yang angka 7 ini puluhan, kemudian yang 3 ini satuan. Oke, cukup mudah ya kalau mengenal bilangan satuan, puluhan, ratusan itu. Selanjutnya, bilangan yang berada di belakang koma itu disebut apa? Nah, ketika sudah ketemu sama koma, angka yang berada di belakang koma ini berarti sudah seper ya. Misal, kita langsung saja. Angka 3 ya, angka 3 yang paling dekat dengan koma. Ini disebut per 10 ya, per 10. Kemudian angka yang berada di berada 2, urutan kedua dari angka koma ya, dari tanda koma, itu disebut per 100. Kemudian angka 4 ini per 1000 ya. Jadi patokannya adalah tanda koma. Kalau angkanya berada di belakang koma berarti kita per ya, pakai per 10, per 100, dan per 1000. Namun kalau angkanya itu di depan koma, maka ada satuan, puluhan, ratusan. Nah, seperti itu. Kalau di belakang koma ada per 10 ya, dimulainya itu dari per 10 paling rendah ya. Kalau nilai tempat yang angkanya berada di belakang koma itu yang paling rendah itu yaitu per 10. Jadi ini per 10, per 100, per 1000 gitu. Jadi semakin panjang angka yang berada di belakang koma, maka pernya itu semakin banyak ya. Ada per 10, per 100, per 1000, per 10.000, per 100.000 gitu, semakin banyak. Oke, ini cukup mudah ya. Jadi buat kalian yang belum atau masih bingung dengan tadi ada langkah-langkah cara menyederhanakan ataupun mengubah ya, lebih tepatnya mengubah bentuk pecahan menjadi persen,
kemudian cara mengurutkan langkah-langkahnya itu seperti apa. Nah, kalian bisa simak kembali videonya ya, tentu dengan konsentrasi ya, agar materinya bisa meresap, bisa masuk dan mudah dipahami. Oke, cukup sekian pemaparan penjelasan matematika tentang pecahan hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita akan melanjutkan belajar tentang bilangan pecahan, tentunya dengan materi yang berbeda ya. Nah, di sini bisa kalian lihat sudah ada satu kalimat, yaitu Ana memiliki pita biru sepanjang 1/4 cm. Nah, kira-kira panjang pitanya itu seberapa ya? Nah, di sini Bu Vicky sudah punya garis bilangan, ya sudah ada garis dari 0 sampai 6 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya. Kemudian di situ sudah ada pitanya ya, pitanya ada di bawah. Nah, itu menunjukkan 1/4. Nah, kira-kira dari kalian siapa nih yang tidak percaya atau percaya dengan bahwa pita biru ini sudah menunjukkan angka 5/1/4? Nah, untuk itu kita akan melakukan pembuktian. Ya, oke. Di sini panjang dari pita milik Ana itu ada 5/1/4. Nah, 5/1/4 ini merupakan bilangan pecahan campuran ya, yang mana 5 ini adalah bilangan biasa dan 1/4 ini adalah pecahan. Nah, di sini cukup mudah sekali ya. Kita lihat dulu di sini ada angka 5. Nah, 5 ini berarti angkanya utuh ya. Angka biasa. Berarti di sini dari 0 ke 5. Ingat, ketika kita melakukan pengukuran itu selalu dimulai dari angka 0 ya. Jadi ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Oke. Jadi panjang pitanya segini. Kemudian ini mewakilkan dari 5 cm ya. 0 sampai angka 5 itu mewakilkan dari ukuran 5 cm ini. Nah, kemudian ada tambahannya nih. Ya, lebih 1/4. Nah, oke. Berarti lebih dari 1/4. Nah, 1/4-nya itu di sini atau di belakang angka 5 atau di depan? Kira-kira seperempatnya. Iya, betul. Berada di depan karena kan lebih ya. Kalau lebih itu berarti berada posisinya itu di depan. Oke, yang perlu diperhatikan dari bilangan pecahan 1/4 ini adalah penyebutnya. Oke, di sini penyebutnya ada berapa? Ada 4 ya, ada angka 4. Maka dari ukuran angka 5 menuju ke 6 ini kita bagi menjadi 4 bagian. Kita bagi menjadi 4 bagian seperti ini. Nah, ini sudah mewakilkan dari angka 4 ini ya. Penyebutnya 4, maka dari angka 5 menuju 6 kita bagi menjadi 4 bagian. Nah, selanjutnya yang perlu kita lihat yaitu pembilang ya. Pembilangnya ini adalah 1. Nah, maka 1 dari 4 bagian berarti panjangnya itu hanya 1 kotak ini saja. Nah, itu sudah mewakili dari 1/4. Jadi pita milik Ana sepanjang 1/4 cm dapat digambarkan seperti ini. Ya, mulai dari 0 sampai ke
5/1/4. Batasnya seperti ini ya. Cukup mudah ya. Dilihat dulu bilangan normal, bilangan biasanya. Setelah itu baru kita tambah dengan bilangan pecahannya itu tadi. Jadi ini lebihnya ya, 1/4 ini lebihnya. Nah, kemudian untuk pembagiannya, karena di sini penyebutnya 4, maka ini kita bagi menjadi 4. Nah, setelah dibagi baru deh kita lihat dulu pembilangnya. Nah, pembilangnya cuma 1, maka yang digunakan hanya 1 kotak saja. Seperti itu. Cukup mudah ya. Oke, selanjutnya Bu Vicky akan mengajak kalian untuk fokus di ukuran ini ya, yang Bu Vicky lingkari merah-merah ini. Kita akan fokus di sini. Bu Vicky akan zoom dulu. Celing. Nah, ini sudah terlihat ya, sudah nampak. Di sini Bu Vicky ada soal ya. Akan mengajak kalian untuk mencari taksiran terendah dari 51/4 cm. Nah, taksiran itu apa sih? Nah, taksiran itu merupakan pembulatan ya. Kalau dulu mungkin kalian di kelas-kelas berapa ya, kelas 3 atau kelas 2 mungkin sudah mengenal pembulatan. Nah, taksiran itu adalah kata lain dari pembulatan ya. Kemudian di sini kita akan mencari taksiran terendah, yaitu pembulatan yang paling rendah dari 5/1/4. Oke. Jadi di sini ya posisi pitanya. Posisi pitanya berada di 5/1/4. Selanjutnya Bu Vicky beri tanda kura-kura yaitu. Nah, ingat, ketika kita mencari taksiran terendah, maka yang perlu kita lakukan adalah diturunkan mendekati bilangan bulat ya. Ingat, karena ini kita mencari terendah ya. Ingat kata kuncinya yaitu terendah. Maka yang perlu kita lakukan adalah diturunkan mendekati bilangan bulat yang paling bawah ya, paling bawah. Oke. 5/6 itu yang paling bawah yang mana? Yang paling terendah. Ya betul, angka 5. Maka kita tarik ke belakang seperti ini. Nah, secara otomatis pitanya juga mundur. Nah, ke angka 5. Sekarang panjang pitanya berapa? Ya betul, panjang pitanya yaitu 5 cm. Ingat kata kuncinya yaitu ketika kita mencari taksiran terendah, yang perlu kita ingat adalah berarti diturunkan ke bilangan yang terdekat ya. Oke. Selanjutnya di sini kita akan mencari taksiran tinggi atau taksiran paling tinggi. Kalau tadi sudah ada terendah, sekarang tertinggi ya. Kalau tertinggi itu adalah kebalikan dari taksiran terendah ya. Jadi ini pitanya 5/1/4. Nah, Bu Vicky beri tanda kura-kura. Nah, ketika kita mencari taksiran tertinggi, yang perlu kita perhatikan yaitu kita akan menaikkan atau dinaikkan mendekati bilangan bulat yang paling atas ya, berarti karena yang paling tinggi. Berarti 5/6 itu yang paling tinggi yang mana? Yang paling tinggi adalah yang 6, maka kita tarik ke atas. Kita tarik ke atas ya, mendekati angka 6. Oke, jadi pitanya sekarang menjadi berapa senti? Ya betul, 6 cm. Cukup mudah ya. Tadi taksiran terendah berarti kita turunkan mendekati bilangan yang terendah. Kalau yang tertinggi berarti kita naikkan mendekati bilangan yang tertinggi ya. Oke, selanjutnya. Oh, di sini ada taksiran terbaik dari 5/1/4 cm. Nah,
kalau kali ini taksiran terbaik itu berbeda dengan taksiran terendah maupun tertinggi ya. Nah, kalau taksiran terbaik ya, oke, kita akan bahas satu persatu. Di sini sudah ada pitanya. Pitanya Bu Vicky letakkan di 5/1/4. Begitu juga dengan kura-kuranya. Nah, di sini ada catatan. Jika kita mencari taksiran terbaik, maka yang perlu kita perhatikan yaitu diubah ke bilangan bulat yang paling dekat. Ya, oke. Ketika kita mencari taksiran terbaik, maka kita mencari ya bilangan bulat yang paling dekat. Paling dekat kira-kira. Ini sudah posisi kura-kuranya di situ ya. Posisi kura-kuranya di sini. Kira-kira si kura-kura ini lebih dekat kemana? Ke angka 5 atau ke angka 6? Yes, betul. Paling dekat ke angka 5. Nah, jadi pitanya juga mundur ya. Yang paling dekat 5. Seperti itu ya. Jadi kalau taksiran terbaik adalah taksiran yang paling dekat ya. Yang paling dekat. Jadi taksiran terbaik dari 5/1/4 cm yaitu 5 cm. Cukup mudah ya. Oke, di sini Bu Vicky punya pita. Lebih tepatnya ini adalah pita Eni berwarna biru sepanjang 6/7/10 ya. Karena di sini sudah menunjukkan ini ada 6, kemudian lebihnya itu 7 dari 10 bagian. Oke, kita hitung ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. Jadi 6 lebih 7/10. Jadi segini, ini sudah sesuai. Oke. Kali ini kita akan mencari taksiran terendah, tertinggi, dan terbaik dari pita milik Eni. Oke, yang pertama, taksiran terendah dari 6/7/10 cm yaitu, oke, kita masih ingat ya, kalau terendah berarti kita turunkan, ya, diturunkan ke bilangan bawahnya. Misal posisinya di sini, maka kita turunkan menjadi 6. Oke, berarti jawabannya adalah 6 cm. Kemudian taksiran tertinggi dari 6/7/10 cm yaitu, ingat di sini tertinggi, maka ketika posisinya di sini kita akan menaikkan ya. Akan menaikkan di atasnya menjadi berapa? Menjadi 7. Dan yang terakhir kita akan mencari taksiran terbaik dari 6/7/10 cm yaitu, oke, kita masih ingat ya, terbaik. Kalau terbaik berarti yang paling dekat. Nah, dia kan posisinya di sini ya. Yang paling dekat tuh yang mana? 6 atau 7? Ya, betul. Yang paling dekat 7. Berarti jawabannya adalah taksiran terbaik dari 6/7/10 cm yaitu 7 cm. Cukup mudah ya. Oke, selanjutnya di sini Bu Vicky akan ajak kalian untuk mengenal operasi hitung bilangan pecahan. Tentunya ini masih berkaitan dengan taksiran terendah, tertinggi maupun terbaik. Oke. Di sini ada angka 10 dan sama dengan, kita hiraukan dulu ya, kita abaikan, kita fokus dengan angka-angka yang akan muncul yang Bu Vicky tuliskan. Oke, di sini ada soal taksiran terendah dari 4/1/3 ditambah 10/3/4 sama dengan, nah, ketika ada soal seperti ini, dia kan mintanya taksiran terendah, maka yang harus dan perlu kita kerjakan adalah kita akan mencari taksiran terendah dari bilangan-bilangan ini. Yang pertama ada 4/1/3. Taksiran terendahnya berapa? Ya, betul, ada 4 ya. Terendah, ingat ya, terendah berarti kita harus menurunkan ya.
ditambah, oke, taksiran terendah dari 10, 3/4 sama dengan 10. Jadi 4 ditambah 10 sama dengan 14. Cukup mudah ya. Taksiran tertinggi dari 10, 3/4 dikurangi 4, 1/3. Ingat, di sini taksiran tertinggi, berarti kita naikkan. 10, 3/4 itu paling tinggi 11. Selanjutnya dikurangi 4, 1/3. Taksiran tertingginya adalah, betul, 5. Taksiran tertinggi dari 4, 1/3 adalah 5. Nah, selanjutnya kita tinggal hitung. 11 dikurangi 5 sama dengan 6. Selanjutnya taksiran terbaik dari 5, 1/3 dikali 9, 6/10 sama dengan. Oke, ingat taksiran terbaik adalah taksiran yang paling dekat ya. Oke, 5, 1/3 taksiran terbaiknya adalah, ya betul, 5. Kemudian dikalikan taksiran terbaik dari 9, 6/10 sama dengan 10. Sama dengan 5 dikali 10 berapa? 50. Selanjutnya ada taksiran terbaik dari 11,5 dibagi 4,3. Ini caranya sama seperti yang atas-atasnya, hanya saja di sini bentuknya desimal. Oke. Bu Vicky akan sedikit jelaskan. Di sini Bu Vicky punya garis bilangan ya. Jika angkanya itu 1 ya, angka yang berada di belakang koma itu 1, 2, 3 dan 4. Berarti dibulatkan ke 0 ya, berarti ke bawah. Tapi kalau angkanya itu 5, 6, 7, 8, 9, maka jadi ditambah 1 ya. Kita langsung coba praktikan. Taksiran terbaik dari 11,5. Oke, di sini angka di belakang komanya yaitu angka 5, maka letaknya di sini ya. Nah, kalau letaknya di sini maka dibulatkannya ke arah angka 1. Berarti 11 ditambah 1 sama dengan 12. Oke, dibagi 4,3. Taksiran terbaiknya berapa? Nah, 3 itu letaknya di sini. Maka taksiran terbaiknya adalah yang paling dekat 0. Berarti 4 ditambah 0 sama dengan 4 ya, tetap 4. Tinggal kita hitung. 12 dibagi 4 sama dengan 3. Oke. Paham ya? Cukup mudah dan mudah dipahami gitu. Jadi jika kalian masih bingung, masih lupa, oh tadi bagaimana caranya taksiran tertinggi, terendah, terbaik. Nah, kalian bisa ulang lagi videonya ya. Kemudian jangan lupa saat menyimak video harus benar-benar konsentrasi agar penjelasannya bisa masuk dan cepat paham. Oke, cukup sekian pemaparan materi hari ini. Semoga bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.